Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dari semester 3 Fakultas Hukum Unsur, di mana di sini Nabila akan mereview materi perkuliahan dari mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, yaitu mengenai bentuk ketiga tentang turut serta melakukan atau made plagiar, di mana dalam KUHP tidak memberikan definisi yang pasti, tetapi menurut MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadi sesuatu. Di mana syarat-syarat turut serta itu adalah yang pertama ada kerjasama secara sadar, yaitu kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Dan yang kedua ada kerjasama secara fisik, di mana kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kesejahatan dan perbuatan tersebut yaitu dalam undang-undang. Dan selanjutnya bentuk keempat yaitu penganjur atau outlawing, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara si penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama sebenarnya, tapi kalau penganjur ini ia punya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran sarana yang digunakan yaitu dalam pasal 55 ayat 1, sub kedua yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk digerakkan namanya autor materialis. Dan yang ketiga yaitu pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau downplagen, di mana ada yang pertama harus ada sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas dan tidak limitatif. Yang kedua dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh yaitu manus ministra. Yang ketiga, pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak mempunyai kehendak. Adapun syarat-syarat pemindahan bagi penganjur penggerak, di antaranya yang pertama ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua itu menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Dan yang ketiga pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dipidana. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan pasal 55 ayat 1 sub kedua, itu maksudnya yang pertama untuk kepastian umum, kepastian hukum, dan yang kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Misalnya ada retap tangis, cita-cita keberhasilan lain. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk penyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat maka itu adalah menyuruh, tetapi apabila tidak begitu kuat maka tidak masuk ke dalam menggerakkan. Kalau bentuknya kelima yaitu atau pembantuan atau medeplingetig, yaitu dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban untuk pembantu, di mana KUHP mengatur pidana untuk pembantuan dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu yang pertama melakukan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan yang kedua apabila kejahatan diancam pidana mati seumur hidup maka maksimumnya adalah 15 tahun. Adapun pertanggungjawaban bagi pembantu, yaitu yang pertama pemidanaan untuk membantu adalah lebih ringan yaitu dari pelaku, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Dan yang selanjutnya pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4, merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. Dan yang kedua pasal 231 ayat 3 penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Adapun juga yang disebut dengan pidana tambahan untuk membantu sama dengan pelaku, yaitu pasal 57 ayat 3, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban pembantu. KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik dari Profesor Mulyato dan Profesor Omar Seno Aji. Mereka mengatakan bahwa untuk membantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Dan terakhir itu ada penyataan dengan kealpaan atau culpa stelnoming, di mana tindak pidana ini disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, si A memberikan gunting kepada si B yang katanya mau menggunting kain untuk menggunting kain, tapi ternyata digunakan oleh si B itu untuk melakukan kejahatan.
Contohnya kedua, pada saat B memasuki rumah C dalam maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci, sehingga ketika ketahuan oleh si A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencongkel jendela rumah agar B dapat masuk. Jadi berdasarkan contoh di atas, maka mereka itu yang membantu melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian untuk review pada pertemuan kelima ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.